Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas materi pada sistem kelistrikan pengapian. Nah, jadi teman-teman yang pertama itu harus mengetahui komponen apa aja sih yang digunakan pada sistem pengapian. Nah, sistem pengapian ini ada yang jenis AC dan ada pengapian jenis DC. Nah, mungkin yang saya jelaskan yang terlebih dahulu ini adalah sistem pengapian jenis AC. Nah, teman-teman ini yang pertama kali saat mau merangkai, saat mau mengidentifikasi masalahnya itu harus tahu komponennya terlebih dahulu. Nah, mungkin yang pertama untuk komponen pengapian AC itu adalah spool pengapian. Nah, di spool pengapian ini biasanya di spool itu ada jenisnya ya. Nah, yang saya jelaskan ini adalah jenis spool AC. Nah, kalau jenis spool AC yang dimana di spool ini terdapat spool pengapian. Apabila yang spool jenis DC, maka di spool tidak ada spool pengapian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang spool pengapian AC. Untuk DC-nya nanti kita akan bahas. Nah, di spool pengapian ini, fungsi spool pengapian ini adalah mengantarkan arus. Nah, jadi mengantarkan arus atau mengantarkan arus pengapian ke CDI. Nah, biasanya mengidentifikasi spool pengapian ini yang pertama itu tidak terjadi percikan pada spool pengapian ini. Nah, yang kedua ini biasanya kita menggunakan alat multitester. Nah, biasanya kita ukur menggunakan multitester, terus kita ukur sesuai dengan spesifikasinya dan kita lihat di buku berapa standar spesifikasinya. Nah, itu mungkin untuk komponen yang pertama. Oke, yang kedua ada yang namanya komponen batu api. Nah, batu api ini fungsinya itu untuk menginduksikan ke magnet dan spool terjadi dan spool mengeluarkan arus. Nah, itu fungsi batu api. Jadi fungsi batu api ini menginduksikan dan tidak pernah mengeluarkan arus. Untuk mengidentifikasi masalahnya biasanya kita kalau di bengkel itu menggunakan lampu ya. Nah, jadi lampu LED yang kecil. Nah, biasanya kita satukan positif ataupun negatif, biasanya kita engkol. Apabila ada lampunya, maka batu api tidak terjadi kerusakan. Tetapi biasanya kita menggunakan yang namanya alatnya multitester. Kita periksa, kita identifikasi. Nah, ada kerusakannya tidak, dan kita sesuaikan juga dengan spesifikasi yang ada di buku. Nah, itu mungkin komponen yang kedua. Yang ketiga ada komponen yang namanya CDI. Nah, fungsi CDI ini adalah menyimpan arus. Jadi menyimpan arus dia yang dimana akan spontan yang dikeluarkan. Nah, jadi di dalam CDI ini juga terdapat kapasitor yang fungsinya itu menyimpan arus listrik yang sementara dan dikeluarkan secara spontan. Nah, apabila kapasitor yang terdapat pada CDI ini sudah rusak, maka CDI juga mengakibatkan kerusakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya komponen kunci kontak. Nah, kunci kontak ini sangat berperan penting pada sistem pengapian karena dia fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Jadi dia menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang dihasilkan oleh sistem pengapian. Nah, selanjutnya ada komponen DC close. Nah, DC close juga yang
sangat berperan penting pada sistem pengapian. Nah, dia fungsinya itu mengubah arus yang diberikan oleh spool, yang dimana arusnya itu masih 12 volt, akan dirubah sampai 12.000 sampai 20.000 volt. Nah, jadi tegangan yang diberikan oleh dexiclose ini akan dibesarkan oleh dexiclose. Nah, itu. Jadi kalau mau mengetahui kerusakannya gimana? Ya kita cek lagi menggunakan namanya multi tester. Biasanya kita periksa bagian coil primer atau dexiclose primer dan sekunder, dan spesifikasi untuk pengukurannya kita sesuaikan juga dengan buku manual. Nah, apabila tidak memenuhi standar, maka terjadi kerusakan pada dexiclose. Nah, komponen selanjutnya ada yang namanya kabel coil atau kabel dexiclose. Nah, kabel dexiclose ini berperan penting ya, karena mengantarkan arus yang sudah dirubah oleh dexiclose tadi 12.000 volt sampai 20.000 volt, diantarkan melalui tutup busi dan busi. Nah, apabila tembaga yang ada pada dexiclose kecil, maka arus yang diberikan juga ya kecil. Apabila kabel yang dimiliki oleh kabel dexiclose itu besar, maka pengantar arus konduktornya itu juga besar. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya komponen tutup busi. Tutup busi ini sebenarnya sangat penting ya, karena dia meneruskan arus yang 12.000 volt tadi menuju busi. Apabila kuningan atau tembaga yang pada busi itu tidak pas, maka arus yang diantarkan juga kecil. Nah, biasanya tutup busi ini sering terjadi kerusakan. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya, tutup busi gimana kerusakannya. Terus saat mesin kita hidupkan, terus kita lihat tuh suara mesin. Nah, biasanya terjadi kemelitik atau menggelitik. Nah, jadi pembakaran yang diberikan oleh busi itu di ruang bakar tidak efektif. Nah, kenapa? Karena tutup busi itu tadi. Nah, jadi tutup busi ini sebenarnya jarang orang identifikasi, tapi kerusakannya sering terjadi. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya komponen busi ya. Nah, busi ini juga ya sangat berperan penting pada sistem pengapian. Yang pertama untuk mendukung terjadi pembakaran pada ruang bakar, yang kedua meneruskan arus dari dexiclose ke busi, ke tutup busi, dan dilanjutkan ke busi. Nah, apabila businya ini terjadi pembakaran yang bagus, maka api yang diberikan di busi itu berwarna merah. Nah, biasanya berwarna merah atau biru ya, itu api yang bagus. Nah, biasanya kita lihat juga dari sistem pembakarannya. Di sistem pembakaran busi biasanya itu di ujung busi itu kalau berwarna oranye, maka pembakaran yang dihasilkan juga sangat bagus. Apabila dia di ujung busi itu berwarna hitam, maka pembakaran yang dihasilkan tidak bagus. Atau biasanya kalau yang berwarna hitam itu bahan bakar yang berlebihan. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau berwarna putih atau lain sebagainya, biasanya pembakarannya pas tetapi udaranya tidak pas. Nah, jadi kita sesuaikan juga. Nah, mungkin itu adalah salah satu komponen pada bagian sistem pengapian dan mungkin kerusakan pada sistem pengapian. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang dihadapi di lapangan bisa aja bertanya ke saya.
Oke, setelah saya menjelaskan tentang komponen sistem pengapian dan mengidentifikasi masalahnya pada sistem pengapian, nah selanjutnya saya akan mengevaluasi teman-teman. Saya akan berikan teman-teman soal, mungkin 2 soal saja, tidak terlalu banyak. Yang pertama, bisa teman-teman catat soal yang pertama. Sebutkan fungsi pada CDI, komponen CDI. Nah, itu yang pertama. Sebutkan fungsi daripada komponen CDI. Sudah ditulis. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen pada sistem kelistrikan pengapian. Oke, itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.